Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami ingin membahas tentang jalan tol Becakayu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafli Fauzan Hartadi dengan NIM 19101150055. Perkenalkan, nama saya Yura Marzani dengan NIM 1910115052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 1910115054. Perkenalkan, nama saya Puspita Ningtyas Ramadhanti dengan NIM 19105057. Perkenalkan, nama saya Desina Meranti dengan NIM 1910115070. Baik, selanjutnya kami ingin membahas hasil diskusi kami. Jalan Tol Becakayu, Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Jalan Tol Becakayu adalah jalan tol berkonstruksi layang yang dibangun di atas Sungai Kalimalang di Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi untuk mengurai kemacetan di sekitar Kalimalang. Yang pertama ada timeline Jalan Tol Becakayu. Pembangunan jalan tol ini dimulai pada tahun 1996, kemudian terhenti karena krisis moneter pada tahun 1998. Lalu dilanjutkan kembali pada tahun 2014, dan pada tahun 2017 jalan tol ini resmi diresmikan. Jalan tol ini ditargetkan rampung pada tahun 2024. Dalam pembuatan jalan tol Becakayu, PT Kresna Kusuma Diandra Margara merupakan pelaksana dari jalan tol ini. Kepemilikan saham dari PT tersebut yaitu dimiliki oleh perusahaan PT Waskita Tolut sebesar 60%, PT Jasa Marga sebesar 1%, PT Tirto Bumi Prakarsama sebesar 15%, PT Citra Mandiri Sukses sebesar 12%, PT Indadi Utama sebesar 6%, dan PT Remaja Bangun Kencana sebesar 6%. Total panjang tol Becakayu adalah 23,67 km dari Kasablanka hingga ke Tambun, yang terbagi atas 4 ruas, dengan lebar tol 6,8 meter dan tinggi 2 meter, serta lebar jalan 14 meter yang dibagi atas 2 jalur. Lalu ada aspek hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Salah satu contoh kegiatan berdasarkan evaluasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang terhadap pembebasan lahan jalan yang akan dipakai untuk pembangunan jalan tol Becakayu. Selanjutnya ada aspek pasar. Sasaran pasar jalan tol ini untuk memperlancar arus lalu lintas distribusi barang dan jasa yang menghubungkan Provinsi Jakarta dengan Kota Bekasi dan sekitarnya. Selanjutnya adalah aspek ekonomi negara. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan saluran hingga 885 miliar rupiah pada tahun 2019. Dana ini bersumber dari APBD Kota Bekasi dan bantuan keuangan dari daerah lain, salah satunya adalah pemerintah DKI Jakarta sebesar 423 miliar rupiah. Untuk aspek keuangan sendiri, Jalan Tol Becakayu menelan biaya investasi sebesar 7,2 triliun, biaya konstruksi sebesar 4,785 triliun, dan biaya pembebasan tanah sebesar 449 miliar, dan masa konsesi 45 tahun sejak SPMK. Realisasi volume lalu lintas harian berada pada kisaran 9.000 hingga 11.000 kendaraan per hari. Sedangkan pada awal pengoperasiannya,
Lalu lintas harian rata-rata yang direncanakan yaitu sebanyak 29.800 kendaraan. Selanjutnya adalah aspek kebutuhan dan fungsi proyek. Satu alasan kebutuhan dari dibangunnya Jalan Tol Becakayu adalah laju pertumbuhan ekonomi Bekasi pada tahun 2015 mencapai 5,57%, jauh dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,76%. Pengeluaran rata-rata per kapita 2014 sebesar 1,175 juta rupiah, meningkat dibandingkan 2013 sebesar 1,55 juta rupiah. Serta jumlah komuter dari Kota Bekasi menurut data dari BPS Kota Bekasi mencapai 359.531 komuter. Maka dari itu, fungsi dari proyek ini adalah untuk menyingkat perjalanan kendaraan logistik dan menggairahkan sektor infrastruktur lainnya yang berada di wilayah Kota Bekasi, serta mengurangi kemacetan dan mempersingkat waktu tempuh dari Kota Bekasi menuju Kota Jakarta. Untuk kapasitas proyek sendiri, volume lalu lintas kendaraan yang melintas pada jalan tol ini sudah mencapai 2.367.461 pada periode Januari sampai Juli tahun 2018. Dengan jumlah itu, rata-rata kendaraan per hari atau lalu lintas harian pada ruas tersebut mencapai 11.171 kendaraan. Musim hujan menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan teknis proyek Jalan Tol Becakayu. Khususnya di jalan samping Mall Metropolitan terdapat puluhan lubang besar yang membentang sejauh kurang lebih 50 meter. Kondisi pelaksanaan proyek makin terhambat ketika hujan lebat. Dalam pembangunan proyek terdapat tenaga kerja proyek yaitu Project Manager, Site Engineering Manager, Quality Control Manager, Surveyor, Drafter, Site Commercial Manager, Site Commercial Staff, Quantity Surveyor, Site Administration Manager, Site Administration Staff, Site Logistic and Equipment Manager, Site Logistic and Equipment Staff, Site Operational Manager, dan Superintendent. Jalan Tol Becakayu juga dilengkapi dengan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan dan mutu atau K3M yang harus dipatuhi oleh setiap tenaga kerja. Demikian hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.